RPL biar nanti melihat sendiri, menyimak sendiri gitu ya. Ya, baik, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu Kaprodi, Atsek Prodi, Koordinator RPL di lingkungan Universitas PGRI Semarang, Pak Saiful Fahmi selaku narasumber yang hari ini berkenan hadir, dan Bapak Ibu atau teman-teman, saudara-saudara, mahasiswa yang tergabung dalam program RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau Angkatan 2022 di Universitas PGRI Semarang. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta hidayah-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu di dalam virtual Zoom ini untuk melakukan sosialisasi sistem rpl.ugris.ac.id. Ini merupakan sistem yang ada di Universitas PGRI Semarang untuk melakukan asesmen mandiri. Ya, jadi nanti teman-teman ini bisa melakukan asesmen secara mandiri, melakukan pengajuan mata kuliah apa yang bisa diakui gitu. Ya, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga selalu diberikan kekuatan dan keberkahan. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup? Ya, baik. Saya ucapkan selamat datang teman-teman, selamat bergabung. Selamat teman-teman adalah orang-orang yang terpilih yang bisa masuk di RPL di Universitas PGRI Semarang. Ini adalah takdir yang baik gitu ya, jalan yang baik. Kita bersatu untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia, dan Bapak Ibu dosen nanti yang ada di RPL ini ya bersatu untuk memajukan Indonesia juga gitu. Nah, Bapak Ibu kemarin sudah diinformasikan oleh koordinator atau oleh Kaprodi masing-masing bahwa Bapak Ibu menyiapkan dokumen-dokumen atau berkas yang nanti bisa diajukan untuk mendapatkan rekognisi gitu ya. Antara lain ada ijazah, kemudian transkrip nilai, ada sertifikat diklat yang terutama gitu ya, yang minimal 30 JP, kemudian SK mengajar, SK dari lembaga atau dari pimpinan, kemudian juga ada portofolio dari teman-teman yang melakukan misalnya bidang usaha yang ada di tempat masing-masing gitu ya. Nah, saya perkenalkan ini pada Pak Saiful Fahmi yang nanti akan menjelaskan. Bapak Ibu silakan tanya secara gamblang, silakan bertanya sejelas-jelasnya karena nanti Bapak Ibu akan diberi waktu 1 minggu untuk melakukan asesmen secara mandiri. Itu. Baik, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi sistem RPL akan segera dimulai dan saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih, semoga Tuhan selalu melimpahkan ridho-Nya kepada kita semuanya. Silakan Pak Fahmi bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mei atas waktunya. Dan selanjutnya terima kasih juga rekan-rekan mahasiswa RPL sudah meluangkan waktu pada siang hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana rekan-rekan mahasiswa nanti akan menginput mata kuliah yang akan dikonversi oleh program studi, tentunya melalui tahapan asesmen. Sehingga yang sudah disampaikan Bu Mei tadi, rekan-rekan nanti harus menyiapkan bukti-bukti untuk asesmen. Artinya mata kuliah teman-teman
yang dikonversi itu tidak semata-mata akan langsung dikonversi menjadi nilai A, B, C, dan tidak seperti itu. Tapi harus melalui tahap assessment. Oke. Baik teman-teman mahasiswa, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan nggih? Teman-teman mungkin tidak familiar dengan namanya SIMEKAR, Sistem Informasi Merdeka Belajar. Oke. Di sini ada menu yang namanya RPL, Sistem Konversi RPL. Nah, ketika teman-teman sudah masuk di RPL, nah, nanti teman-teman akan dihadapkan pada sistem RPL berwarna biru seperti ini. Nah, di sini form pengajuan konversi ditutup. Anda belum mengunggah berkas pendukung konversi, silakan unggah terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengunggahnya terlebih dahulu. Jadi menyiapkan file-filenya terlebih dahulu. Contohnya, di sini ke menu unggah berkas, bisa melalui tombol yang di sini, unggah berkas, atau menu di toolbar. Nah, kemudian contoh berkas yang mau diunggah, transkrip nilai. Nah, kemudian dokumennya, silakan teman-teman pilih. Saya menggunakan contoh dokumen dummy saja. Nah, contoh dokumen. Nah, kemudian simpan. Nah, teman-teman harus membuat listnya terlebih dahulu. Contoh lagi, sertifikat mengajar, mungkin. Nah, harus dikumpulkan terlebih dahulu di sistem RPL. Contoh lagi ada ijazah. Nah, kemudian dipilih dokumennya, kemudian open, kemudian setelah itu simpan. Sampai semua bukti-bukti teman-teman itu terkumpul di sini. Nah, jika sudah terkumpul di sini, teman-teman bisa klik beranda lagi. Nah, nanti akan muncul form untuk pilih mata kuliah. Nah, di form pilih mata kuliah ini, teman-teman bebas untuk memilih mata kuliah sesuai bidang yang sudah dicapai teman-teman. Nah, di sini nanti ada CPMK-nya masing-masing. Saya contohkan di sini. Misalkan teman-teman dari D3 Teknik Informatika mau melanjutkan ke S1 Informatika, sudah pernah mengambil mata kuliah mobile programming. Nah, ini contohnya seperti ini. Teman-teman tinggal klik saja, pilih mata kuliahnya, dicari terlebih dahulu. Nah, kira-kira dari daftar mata kuliah ini yang sesuai yang mana, yang sudah ada di transkrip yang mana, yang sudah pernah dicapai berdasarkan pengalaman kerja yang mana, itu dipilih. Kemudian mata kuliah asal, nama mata kuliah asalnya apa? Bisa jadi nama-nama mata kuliah yang ada di program studi tujuan dan asal itu berbeda, tapi nggak apa-apa, harus dituliskan sesuai yang di dokumen biar valid datanya. Misalkan mengambil informatika, mata kuliahnya Advanced Mobile Programming, kemudian teman-teman ternyata di mata kuliah asal namanya Mobile Programming saja. Nah, ditulis saja Mobile Programming atau yang lain, atau menyesuaikan untuk mata kuliah yang lain atau yang mendekati. Kemudian jumlah SKS asal. Nah, ini SKS asal. SKS asal artinya SKS yang sudah pernah ditemui itu berapa SKS. Dituliskan dalam bentuk angka. Tidak perlu ada pengikutnya lagi. Cukup angka saja. Misalkan 4 SKS, 3 SKS, atau 2 SKS. Nah, kemudian nilai angka, MK asal, nilainya saja. Nilai itu artinya, ini nilai angka ya, berarti 0 sampai 100. Misalkan nilainya 85, kemudian nilai hurufnya berapa? A. Nah, kalau 85 biasanya kan A. Nah, ini bisa berbeda-beda di setiap PT asal atau prodi asal. Bisa jadi 85 itu B+, kan bisa jadi. Nah, ditulis saja seperti ini. Kemudian indeks nilainya. Indeks nilai itu seperti contohnya kalau nilai A itu indeksnya biasanya 4.
B itu 3, B plus biasanya 3,5 dan seterusnya yang ke bawah. Nah, biasanya ditulis saja 3,5. Nah, bisa menggunakan titik ya, penggunaannya titik tidak pakai koma. Nah, kemudian pilih berkas pendukungnya. Nah, di sini nanti akan muncul daftar berkas yang sudah diunggah di awal tadi. Nah, berkasnya ini harus sudah diunggah terlebih dahulu sehingga muncul di sini. Kalau teman-teman belum mengunggah berkasnya, maka di sini tidak akan muncul berkasnya. Berkas ini apa kira-kira yang mendukung untuk konversi ini? Biasanya transkrip, atau mungkin ada sertifikat lain, boleh. Nah, ini bisa melampirkan lebih dari satu berkas. Kalau sudah, tinggal klik tambahkan MK. Nah, ini sudah selesai pada tahap menambahkan. Nanti teman-teman bisa menambahkan untuk mata kuliah yang lain, ditambahkan lagi. Misalkan mata kuliah yang lain, aljabar linier. Misalkan mata kuliah asalnya matematika. Kemudian jumlah SKS-nya 3. Nilai angkanya misalkan 70. Nilai hurufnya B, indeks nilainya B berarti 3. Kemudian dokumen pendukungnya transkrip. Nah, kemudian tambahkan MK. Begitu pula untuk mata kuliah yang lain dan seterusnya. Teman-teman bisa menambahkan secara mandiri. Nah, kalau sudah ditambahkan semua, teman-teman harus melakukan evaluasi mandiri. Nah, evaluasi mandiri ini bertujuan untuk menilai dari sudut pandang mahasiswa berdasarkan CPMK dari mata kuliah prodi. Nah, coba klik saja evaluasi diri. Nah, di sini nanti mata kuliahnya sudah ada CPMK-nya. Nah, yang pertama misalkan di sini mampu melakukan pembuatan program Android. Nah, kira-kira di sini teman-teman sudah bisa apa belum? Kalau sudah bisa, ditulis saja, dipilih saja sangat baik. Kemudian mampu melakukan pembuatan widget dan debugging. Nah, sudah bisa atau belum? Kemudian dipilih sesuai dengan kemampuan teman-teman saat ini. Dipilih saja di sini sambil memperhatikan CPMK-nya karena ini nanti juga akan dicek oleh asesor. Nah, nilainya berapa? Ini nilai menurut pandangan teman-teman semua. Jadi nilainya itu antara 0 sampai 100, kira-kira untuk CPMK ini teman-teman nilainya berapa? Ini yang menilai dari teman-teman sendiri. 90, misalkan saya sangat menguasai. Ini cukup menguasai, misalkan 70 juga, 70. Kemudian simpan evaluasi diri. Nah, di sini nanti ini teman-teman sudah melakukan evaluasi diri pada mata kuliah mobile programming. Nah, kemudian nanti juga teman-teman harus melakukan evaluasi lagi untuk mata kuliah yang lain. Nah, contohnya di sini yang aljabar linear tadi. Ini kan yang sudah ada evaluasinya, itu warnanya hijau. Nah, di sini nanti menunggu program studi untuk di assessment. Apakah ini diterima atau tidak untuk dikonversi menjadi ke transkrip nilai. Kemudian aljabar linear juga perlu evaluasi diri. Nah, kebetulan ini cuma 2 saja. Apakah teman-teman mahasiswa memanfaatkan operasi matematik, operasi bilingual untuk menyelesaikan sistem persamaan? Sudah bisa. Kalau sudah bisa, diklik sangat baik. Dapat mendeskripsikan sifat-sifat ruang Euclid. Nah, ini kalau sudah bisa, diklik sangat baik. Menyesuaikan dari CPMK masing-masing. Nah, ini teman-teman tadi yang berkasnya itu yang dilampirkan itu akan berwarna biru. Dan berkas-berkas yang tidak dilampirkan itu warnanya silver. Nah, kemudian nilainya berapa? Ditulis saja di sini. 90. Kemudian yang bawah berapa? 9. Itu menurut teman-teman sendiri. Jadi diisi sendiri. Kemudian simpan evaluasi diri. Oke. Itu tadi cara menambahkan mata kuliah untuk diusulkan di assessment dan dikonversi oleh prodi. Jadi nanti berapapun mata kuliah di sini nanti akan di assessment oleh asesor dan dikonversi oleh program studi. Sebelumnya teman-teman harus jangan lupa untuk mengisi profil juga
Karena profil ini sangat penting untuk pelaporan ke Forlab. Di antaranya adalah, nah di sini, ketika teman-teman masuk menu profil, teman-teman harus mengisi tanda tangan online-nya terlebih dahulu, atau tanda tangan di sini. Tanda tangannya bebas atau menyesuaikan. Kemudian simpan tanda tangan. Jika sudah muncul gambar di sini, ini tanda tangannya berarti sudah tersimpan. Kemudian, teman-teman juga harus mengunggah CV. CV di sini sudah ada template-nya, teman-teman tinggal unduh saja. Nah, kemudian open. Di sini sudah ada CV, silahkan teman-teman tulis. Ditulis namanya, tanggal lahirnya, kemudian riwayat pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, piagam penghargaan, organisasi. Nah, ini semuanya ditulis. Nah, jika sudah ditulis dan ditandatangani, kemudian simpan ke PDF. Nah, ini saya enable dulu editingnya. Kalau sudah diisi, disimpan ke PDF. Nah, misalkan diekspor, ditulis CV, kasih nama CV dan nama, kemudian publish. Nah, jika sudah, teman-teman silahkan upload CV-nya di sini. Terus filenya, kemudian ke menu yang tempat menyimpan CV tadi, klik filenya, kemudian open. Nah, belum selesai, kemudian simpan. Nah, ini CV-nya sudah tersimpan jika warnanya hijau. Selain itu, teman-teman juga perlu melengkapi NIK bagi yang belum ada NIK-nya. NIK, kemudian status pernikahan, alamat rumah, jenjang pendidikan, ini sudah ada contohnya, pendidikan terakhir teman-teman, itu dari D3, D4, S1, atau SMA atau SMK, silahkan ditulis saja. Kemudian nama PT atau sekolah asal, misalkan Universitas XYZ, dan prodinya dari jenjangnya, jenjangnya D3, program studinya ilmu komputer, kemudian tahun lulusnya misalkan tahun 2008, kemudian update profil. Nah, nomor induknya ini juga harus dilengkapi. Sebenarnya 16 digit, alamat rumahnya juga harus dilengkapi. Kemudian update profil. Nah, kira-kira seperti itu untuk teknis update profil, kemudian unggah berkas, selanjutnya unggah mata kuliah yang akan di-assessment. Nah, silakan teman-teman menyiapkan berkas-berkasnya terlebih dahulu dalam bentuk file, kemudian dikumpulkan di unggah berkas ini, baru mulai menginputkan mata kuliahnya, kemudian lakukan evaluasi diri. Nah, di sini nanti akan ada pemberitahuan jika mata kuliahnya sudah di ACC atau sudah disetujui dikonversi. Nanti akan ada tulisan di bawahnya di sini keterangan mata kuliah ini disetujui atau komentar dari asesor dengan nilai yang disetujui oleh asesor. Baik, kira-kira seperti itu untuk teman-teman mahasiswa, khususnya RPL, cara atau teknis pengisian mata kuliah yang akan dikonversi. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fahmi yang sudah menjelaskan tadi tata caranya mulai dari awal teman-teman untuk bisa mengisi biodata sampai tadi mengunggah mata kuliah apa yang akan diajukan untuk direkognisi atau diakui begitu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ya, ini ada Pak Muhlisin dari RPL S1 TJKR. Silakan Pak Muhlisin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Di sini saya mau bertanya, kemarin itu di Simekar itu kan saya sudah mengecek tagihannya itu ada potongannya, Pak. Nah, tetapi selang beberapa jam itu tiba-tiba tagihannya itu kembali ke nominal awalnya. Nah, kemudian sama ini Pak, kemarin itu juga sudah diminta untuk mengumpulkan berkas-berkas melalui Google Drive. Kemudian saya serahkan ke dosen wali. Itu pripun, Pak? Oh, apakah bisa mendukung untuk kegiatan RPL ini? Baik, Bapak, langsung saya jawab, ya. Tagihan itu dalam artian apa, Pak? Yang dimaksud tadi, Pak, maksudnya? Yang keluar di Simekar itu, Pak. Bukan tagihan keuangan, ya? Ya, pembayaran. Oh, kok pembayaran? Iya. Saya Ya, kurang ini tahu kalau sepertinya terkait keuangan. pembayaran. Nanti bisa ke koordinator RPL atau dosen walinya, nanti bisa disampaikan ke bagian keuangan, gitu ya. Oke, kalau Kemudian- keuangan nanti ke Oh. bagian keuangan saja langsung. Ini hanya bagian asesmen saja, Oh, Mbak. asesmen. Oke, asesmen dulu. Yang tadi disampaikan di Oh. Google Drive. Ya, itu yang di Google Drive itu nanti dimasukkan di sistem ini, begitu. Oh, nggih, siap. Kalau Semuanya kemarin di scan ulang lagi ya, Pak. Kalau sudah ada dalam bentuk file, langsung diunggah saja, Pak, di Ya, sistem RPL. Jadi tidak di drive lagi. ya, kemarin itu sudah, Pak. Tapi mungkin kesalahan itu dari saya itu, Pak. Jadi antara sertifikat, kemudian transkrip nilai, ijazah itu saya jadikan file. Jadikan satu file, Dipisah ya. Oh, harus Dipisah dipisah. satu-satu ya. Jadi ijazah Oh, sendiri, oke. transkrip sendiri, sertifikat sendiri. Jadi jangan dikumpulkan sertifikat jadi satu. Takutnya siap, nanti siap. asesor susah mencari. Jadi nanti yang ditandai cukup sertifikat yang mendukung mata kuliah ini. Jadi harus dibeda-bedakan. Jangan sampai dikumpulin jadi satu, filenya ternyata lembarnya banyak, nanti cukup susah untuk asesor untuk cross-check-nya. Siap. Matur nuwun. Oke, sami-sami, Pak. Izin bertanya, Bu. Pak Buddha Oh, ini. enggak. Bunda. Oh, Bu. Bun. Pak, tadi Pak itu dulu tadi Pak Miftahul Huda ya. Yang raise hand Saya Bun. Bu Helmi Lindiati dulu sepertinya yang raise hand. Ya, silahkan Ibu Helmi. Oke, terima kasih untuk waktunya Bapak. Yang saya tanyakan, sertifikat yang kami miliki berarti itu semuanya diupload, Pak. Misalkan saya punya sertifikat kegiatan sebanyak 10 kegiatan misalkan. Berarti itu diunggah satu persatu atau bagaimana? Nah, nanti ketika kita yang menandai, misalkan saya ambil makul A katakanlah, itu saya sendiri yang menandai ini, saya sertakan sertifikat ini, atau otomatis sistem akan membaca sertifikat ini relevan dengan makul yang saya ambil. Dari Ibu sendiri terima yang kasih. menandai, Ibu. Sertifikatnya diunggah semua, dipisah enggak apa-apa. Nanti ketika Ibu memasukkan mata kuliahnya yang tadi saya contohkan, itu kan pilih sertifikatnya. Nah, itu Ibu yang menandai itu sertifikat yang mana. Jadi jangan lupa untuk memberi nama yang jelas, sertifikat apa. Jadi jangan sampai sertifikat saja tulisannya, tapi ini enggak tahu nanti sertifikat apa. Ini sertifikat apa, kemudian apa untuk mendukung mata kuliah apa, nah itu dilampirkan. Jadi tadi ketika milih sertifikat itu bisa lebih, misalkan satu mata kuliah itu bisa diwakili atau di dokumen pendukungnya lebih dari satu sertifikat. Nggak apa-apa, Ibu. Kalau seandainya diizinkan tidak, misalkan satu sertifikat digunakan untuk makul 2, misalkan 2 makul seperti itu. Selama mendukung nggak apa-apa. Selama mendukung nggak apa-apa. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selanjutnya Ibu Sri Zahra. Silakan. Baik, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Itu tadi kan di web RPL itu mengunggah berkas seperti sertifikat, terus
ada JP30. Nah, sebelumnya saya itu kan dari mahasiswa semester 4 dan saya belum ada pengalaman dalam bekerja. Nah, itu yang harus saya lampirkan itu apa saja ya Pak ya untuk mendukung konferensi ini? Oke. Mahasiswa semester 4, statusnya kemarin apa? Jadi kemarin saya itu pindahan dari PGRI Surabaya ke PGRI Semarang, begitu Pak. Berarti belum ada transkrip ya, Kalau transkrip nilai sudah ada. tapi kan belum keluar. Atau Bu Mei bisa membantu, apakah diperkenankan Bu Mei? Dari KHS-nya yang semester 1 sampai 3 di Universitas Lama bisa jika itu relevan. Oh, oke. Ya, KHS-nya boleh. Dari KHS boleh dilanjutkan Iya, ke mata kuliah. betul. KS. Jadi walaupun Bu Sri Zahra ini di sana sudah semester 4, masuk di UPGRIS itu ya jadi semester 1 gitu. Jadi tidak lagi ikutnya semester 5, tapi tetap masuk di semester 1 di RPL. Jadi statusnya tetap semester 1 gitu ya, Bu ya. Iya Bu, matur nuwun. Izin bertanya, Bu. Silakan Pak Miftahul Huda. Terima kasih atas waktunya. Saya Miftahul Huda. Untuk RPL saya mengambil di pendidikan ekonomi. Pertanyaannya, yang pertama itu untuk asesmen. Asesmen itu yang tadi tentang CPMK, capaian mata kuliahnya itu yang di-input, itu kita yang memilih. Misalkan ya semester ini kemarin sudah direkognisi, itu kan saya ambilnya 3 mata kuliah, Pak. Nah itu apakah itu nanti dimasukkan di situ atau bagaimana untuk selanjutnya? Karena kan memang untuk RPL ini berkas-berkas sudah saya setorkan sejak awal, akan tetapi untuk asesmen ini kan baru ya. Saya kira kan belum tahu semua, karena memang yang merekognisi kan dari fakultas kemarin. Jadi semester ini saya dapatnya berapa mata kuliah, kemudian untuk yang lain nanti menyusul untuk mata kuliahnya. Coba bagaimana Pak? Baik Bapak, untuk yang sudah direkognisi oleh prodi ya tepatnya ya, itu tetap harus mengisi Pak. Meskipun nanti di transkrip sudah prodi sudah menginput nilainya, tapi Bapak tetap harus mengunggah berkas dan daftar mata kuliahnya di sistem RPL. Karena ini untuk dokumentasinya atau riwayat dari mana sih sumber nilainya itu. Nah, itu diperlukan proses assessment. Jadi jika Bapak kemarin sudah dikasih nilai, sudah dikasih daftar mata kuliahnya yang bisa, itu harus di-input lagi ke sistem RPL ini. Gitu, Pak. Artinya gini Pak, untuk tadi mata kuliah yang di-input itu artinya kita harus tahu semuanya, semua mata kuliah yang ada di misalkan pendidikan ekonomi UPGRIS gitu ya Pak? Ya, mata kuliahnya sudah ada di sistem RPL Bapak. Bapak tinggal milih saja kira-kira yang Bapak sudah bisa capai itu yang mana dan ada buktinya apa tidak. Nah, buktinya itu yang diunggah di upload berkas tadi, kemudian dilampirkan. Nah, itu nanti yang akan dicocokkan oleh tim asesor dari program studi. Begitu, Pak? Apakah sudah jelas? Ya kurang begitu jelas karena memang untuk asesmen ini kan juga baru kali ini ya, karena dari fakultas sebelumnya juga tidak ada informasi karena memang untuk asesmen ini juga deadline-nya kapan juga saya belum tahu. Saya kira teman-teman yang lain juga belum tahu ya nanti apakah nanti untuk tingkat ketercapaiannya itu bagaimana. Misalkan saya sendiri tidak melakukan asesmen ya, nanti status saya bagaimana sampai di akhirnya nanti, apakah diakui di RPL atau tidak kan juga belum tahu itu Pak. Oke. Bapak RPL-nya dari mana? Dari D3 atau PT sebelumnya? Saya PT sebelumnya itu di
Wahid Hasyim di ekonomi akuntansi, kemudian untuk RPL ambil di pendidikan ekonomi, Pak. Oke, di pendidikan ekonomi. Kemudian kemarin Bapak sudah koordinasi dengan program studi, daftar mata kuliahnya yang bisa dikonversi. Sudah, Pak, karena memang kebetulan saya juga melampirkan 2 transkrip nilai, Pak, untuk S1 dan S2, sehingga banyak sekali yang sudah direkognisi informasinya seperti itu. Baik, berarti kan sudah tahu nggih yang mau dikonversi nggih. Yang mau dikonversi itu yang harus diinput di sistem RPL Bapak. Jadi dengan nanti masukkan mata kuliahnya lagi, kemudian nilai-nilai asalnya tadi itu harus dilengkapi, diinputkan satu persatu. Kan sudah tahu tuh tadi mata kuliah yang mau dikonversi atau sesuai dengan transkrip sebelumnya. Nah, kira-kira ada nggak mata kuliah tersebut di program studi pendidikan ekonomi? Pendidikan ekonomi nggih Pak tadi nggih? Nggih, ekonomi Nah, akuntansi. kan sudah ada mata kuliahnya ketika Bapak masuk sistem RPL, di beranda tadi sudah ada mata kuliahnya. Kira-kira itu sudah di transkripnya sudah ada apa belum mata kuliahnya? Nah, itu nanti dimasukkan. Buktinya ya transkrip itu tadi. Nah, setelah itu nanti baru prodi yang akan melakukan assessment. Jadi Bapak bukan yang assessment, Bapak hanya mengusulkan mata kuliah yang akan di-assessment. Yang assessment nanti program studi. Oke, begitu Bapak. Nggih, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Silakan Bu Ais Aditya, Ibu ini ya, Radita. Ya, betul. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Is dari Prodi RPL PG PAUD. Saya mau tanya terkait profil yang ada di sistem RPL ini. Saya kan dulu pernah kuliah tapi nggak selesai. Itu diisinya pendidikan terakhirnya SMA atau S1 ya? Pendidikan terakhirnya harusnya karena tidak selesai itu SMA. Karena tidak Oh, selesai. SMA. Oh iya. Coba ada Bu Mei masih gabung tidak ya? Sepertinya kok SMA. Iya, benar Masih. Mas Fahmi. SMA saja. Ya, SMA. Terus lagi Pak, di CV-nya kan ada mengetahui atasan langsung. Yang dimaksud atasan langsung itu tempat kita bekerja. Itu kalau sudah bekerja, kalau belum diisi, Iya. dikosongin tidak apa-apa sebenarnya. Oh, Tanda iya. tangan Berarti, yang punya CV saja tidak apa-apa. oh iya. Terus di scan ya Pak, baru di-upload. Itu kan dalam bentuk tanda tangannya saja yang di-scan, jadi tidak filenya nanti tidak besar. Tanda tangannya aja yang dimasukin di situ. Jadi nanti di save as ke PDF baru diunggah. Nanti kalau di-scan nanti filenya biasanya besar. Oh iya. Sudah itu saja Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Yes, sami-sami. Ibu Titin, silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Saya Titin dari RPL PG PAUD. Izin bertanya Pak, untuk sertifikat atau workshop itu yang bisa diupload, apakah yang harus tertera CP-nya atau sertifikat workshop yang tanpa CP? Gitu. Yang berkaitan ya tentunya dengan pendidikan ya, dengan jurusan yang saya ambil. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, mungkin Bu Dwi bisa membantu Ya, menjawab terkait hal baik. tersebut. Sertifikat yang bisa diupload dan diajukan untuk rekognisi minimal 30 JP ya Bu, atau 3 hari pelatihan. Jadi kalau hanya seminar 1 hari itu belum bisa diajukan. Begitu ya Bu ya, jadi minimal 3 hari atau yang ada JP-nya 30. Begitu. Ada lagi Ibu? Terima kasih Budi. Ya. Baik, kami lanjutkan nggih, Ibu Esti, silakan Ibu.
Nggih, terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya nggih, Pak. Saya kan beberapa waktu yang lalu, 1 bulan yang lalu kurang lebih sudah mendapat arahan untuk mencicil mengisi itu tadi yang mata kuliah yang mau dikonversi. Nah, pada waktu itu belum ada unggah dokumen, tapi saya sudah selesai dan juga sudah mengisi evaluasi diri. Lalu apakah saya harus mengulang lagi dari awal, menghapus semuanya, atau saya tinggal mengunggah? Tapi kayaknya kalau tinggal mengunggah itu harus mengulang nggih, Pak, nggih, atau bagaimana? Terus Nggih. yang pertanyaan kedua, pada transkrip atau pada kartu hasil studi saya di perguruan tinggi yang lalu itu sudah ada mata kuliah yang sama seperti ke-PGRI-an, filsafat pendidikan itu kan saya sudah menempuh. Tetapi karena paket di semester 1 UGRIS ini kan saya harus mengambil lagi. Nah, itu saya harus entry mata kuliah tersebut atau mata kuliah yang ditempuh untuk semester 1 ini saya skip untuk tidak dimasukkan ke dalam ajuan konversi. Begitu, Pak. Terus yang ketiga, pada mata kuliah saya yang lalu itu kan sudah misalnya sudah mendapat nilai A. Kemudian yang di UGRIS ini apabila nanti mendapat nilai yang B misalnya seperti itu yang digunakan nilai yang dari UGRIS atau yang dari kampus lama. Begitu saja, Pak. Terima kasih. Nggih, Nggih. baik. Saya Mas jawab yang Fahmi pertama dulu. dulu ya, Bu. Nggih, yang pertama. Yang pertama itu karena ini sistemnya baru, Ibu, karena semuanya harus dilampirkan dokumen. Yang kemarin-kemarin dihapusin dulu, Ibu, diulangin lagi. Karena nanti hasilnya tanpa dokumen. Jadi Ibu nanti mengulangi dari awal, berkasnya diunggah dulu, kemudian diulangi dari awal untuk inputannya. Biar mata kuliah yang diusulkan ada dokumennya. Oke, kira-kira seperti itu, Bu, untuk yang tadi yang sudah Ibu sudah aktif input duluan. Oke, Pak, terima kasih. Oke, nah saya menambahkan, jadi kalau ada mata kuliah yang sama, bisa diinputkan lagi, Bu. Tadi seperti yang Bu Esti sampaikan, siapa tahu nanti nilainya lebih jelek dari nilai yang awal, nanti akan diambil nilai yang paling baik. Atau sama misalnya nilai yang awal jelek, yang nilai yang dari UGRIS lebih bagus, nanti yang diinputkan nilai yang paling bagus. Gitu ya, Bu Esti? Nggih, Bu, terima kasih. Ya, sudah ya, Bu? Tadi ya? Ada lagi yang belum dijawab? Sampun, kita lanjut ke Bu Tuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin bertanya Ibu, karena saya itu kan mau linier dari jurusan awalnya itu saya S1 Pendidikan Bahasa Inggris IKIP PGRI dulu. Nah, itu yang saya tanyakan saat ini kan saya belum pegang kelas, Ibu masih guru bahasa Inggris di SD tempat saya mengajar. Nah, apakah saya wajib untuk menyertakan sertifikat apa tidak? Sertifikat yang tadi 30 JP. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan lagi Ibu, untuk mata kuliah dulu sepertinya saya sudah pernah mengambil mata kuliah PSP PGRI sama Pak Mardianto kalau tidak salah. Nah, sekarang kok ada ke-PGRI-an, itu sama apa tidak sih Ibu? Apakah nanti bisa dimasukkan salah satu untuk dikonversi atau bagaimana? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang kedua sama dengan pertanyaannya Bu siapa tadi? Bu Esti ya. Artinya silakan dimasukkan, nanti nilai yang terbaik itu yang nanti akan diambil. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, pertama, silakan kalau Ibu tidak punya sertifikat ya tidak usah dilampirkan, tidak apa-apa. Kalau punya surat tugas mengajar, walaupun hanya mengajar bahasa Inggris atau mengajar mata pelajaran yang lain, asalkan ada surat keterangan atau surat tugas dari kepala sekolah, monggo bisa nanti dilampirkan. Begitu, Bu. Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sartika, silakan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Tadi kan di share screen dikasih contoh mata kuliah aljabar linier, terus di kampus sebelumnya itu matematika. Apakah nanti pas mengisi konversi itu sama kurang lebih yang mendekati gitu tetap dimasukkan atau dilewatkan, Bu? Sama untuk nilai di kampus sebelumnya itu kan A, B, C, itu dipatokannya tadi kan ada angka. Nah itu A itu berapa, B berapa, C berapa? Itu aja Bu, terima kasih. Oke, baik. Ya, pokoknya semua mata kuliah yang mendekati dengan mata kuliah yang ada di Prodi Bu Sartika, silahkan itu dimasukkan dulu. Karena kan nanti entah itu di ACC atau tidak di ACC, atau dikonversi atau tidak dikonversi oleh asesor itu kan urusan belakangan. Yang penting Bu Sartika saya mengajukan untuk mata kuliah ini gitu. Nah, nanti kan tugas asesor yang akan mengeksekusi ini bisa masuk atau tidak gitu. Gitu ya Bu Sartika ya. Jadi upayakan silakan yang dekat dengan mata kuliah yang ada di Prodi silakan dimasukkan. Tadi itu salah satu contoh di Prodi Informatika sepertinya ya Mas Fahmi ya. Nggih, Bu. Iya, sesuaikan dengan mata kuliah yang di Prodi Bapak Ibu. Nanti kan akan muncul sendiri karena Bapak Ibu sudah tersort by BNPM. Jadi tidak mungkin mata kuliah tadi akan muncul di mahasiswa yang bukan informatika begitu. Jadi jangan tadi kan hanya contoh gitu. Itu Bu Sartika. Ada lagi? Terkait skala nilai tadi, Bu. Ya, Mas Fahmi bisa menginformasikan kalau A itu berapa sampai berapa gitu, Mas, biar isikan sama dengan punya kita saja. Kalau A itu 4, kemudian B plus itu 3,5, kemudian B itu 3, kemudian ada C plus, itu berarti 2,5, C2, kemudian D, kalau nggak salah berarti urutannya lagi, D itu 1,5, terakhir E itu 1 kalau nggak salah. Itu sebenarnya itu dari prodi asal Ibu sebenarnya. Bukan dari UGRIS tapi dari asal, karena itu kan yang dilihat mata kuliah asal. Asal, jadi, iya. Kadang ada yang tidak ada. Biasanya ada di transkrip, nilai bobotnya itu berapa. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa, diisi 0 saja nggak apa-apa kalau misalkan tidak ada. Itu hanya untuk informasi tambahan. Ya, begitu Ibu. Yang penting hurufnya ya. Yang penting hurufnya apa, ada nilai angka. Nilai angka dan huruf yang penting. Angka dan huruf. Ya, selanjutnya Bu Ratna, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bu, sebelumnya untuk yang kemarin kan informasinya kalau SK mengajar itu kalau dalam waktu 1 tahun menggantikan mata kuliah magang 1 ya Bu ya. Nah itu kalau misalkan saya masukkan sekarang SK mengajar dan diajukan magang 1 itu, nanti kalau tahun depan itu kan saya kebetulan sudah 1 tahun mengajar, berarti kan itu bisa dimasukin ke magang 1 itu bisa dimasukkan ke dalam yang ini unggah mata kuliahnya itu bisa atau tidak ya Bu ya kalau kayak gitu? Iya, masukkan dulu saja Bu magang 1 usulkan gitu. Nah, nanti kalau misalkan saya kuliahnya sampai tahun depan kan berarti terhitung lagi saya sudah 2 tahun mengajar. Nah, itu nanti magang 2 apakah terkonversi lagi atau tidak?
Terima Oh, kasih. ya, kalau itu nanti kebijakan masing-masing prodi, yang penting ini diusulkan dulu, nanti akan ditindaklanjuti oleh koordinator atau kaprodi masing-masing oleh asesor, gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Bu Siti Isaro. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Siti Isaro dari RPL PG PAUD. Yang ingin saya tanyakan, sebelumnya saya belum pernah berkuliah ataupun S1, saya belum, tapi saya cuma dari SMA. Lah dari situ kan ada transkrip nilai, apakah di situ harus langsung dikosongin atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Baik, nggih. Ibu pilih yang sesuai dengan buktinya saja. Kalau memang tidak ada transkrip nilai, berarti kan tidak perlu melampirkan. Berarti yang dilampirkan adalah SK Siap, atau siap. surat tugas, gitu ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, sesuaikan saja dengan bukti yang dimiliki. Bu Heni Murbianti, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, Bun. Saya kan lulusan SMA ke RPL PG PAUD. Nah, itu untuk kuliah maksimal itu berapa tahun, Bu? Tapi saya punya diklat dasar dan SK mengajar itu udah 5 tahun. Ya, Ibu silakan mengajukan dulu, diusulkan dulu, nanti baru akan dikonversi atau diperiksa oleh asesor. Nah, dari situ nanti akan ketahuan berapa mata kuliah yang sudah diakui dan mata kuliah yang belum diakui. Jadi nanti akan tahu berapa semester atau berapa tahunnya kurangnya, gitu ya. Kalau SK itu dapat mengurangi mata kuliah apa, Bu? SK mengajar itu biasanya. Kalau 5 tahun, ya magang 1, magang 2, magang 3. Oh gitu. Betul. Terima kasih, Bun. Oke. Selanjutnya Bu Rismawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari prodi dari RPL PG PAUD, Bu. Ini saya kan masuk terlambat ya, Bu. Mungkin tadi ada yang belum paham. Saya itu kan dari teknik elektro tadinya. Kemudian untuk mengetahui mata kuliah yang bisa direkognisi itu nanti di sistem ada atau kita menghubungi siapa gitu, Bu? Apa? Soalnya saya dari jauh ya dari teknik elektro gitu, gimana Bu untuk mata kuliahnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi mengenai sertifikat yang bisa diunggah itu apa yang hanya berhubungan dengan prodi sekarang yaitu PG PAUD atau bisa dari kegiatan-kegiatan dari kuliah sebelumnya seperti itu. Ini itu aja cukup, Bu. Oke, yang pertama nanti Ibu bisa menghubungi koordinator gitu ya. Dengan Bu PG PAUD ya, Bu ya. Kalau PG PAUD nanti dengan Bu Dwi. Kemudian yang kedua itu silahkan tidak hanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mata kuliah di PG PAUD, misalnya yang di nilai-nilai atau mata kuliah yang ada di teknik elektro itu seperti misalnya MKU mungkin agama, Pancasila, kewarganegaraan itu jika ada silahkan diajukan, kan sama di PG PAUD juga ada. Oh iya. Bahasa Terima Indonesia, kasih, Bu. bahasa Inggris gitu ya. Ya, Bu, makasih. Tetap dimasukkan. Oke. Ya, makasih. Pak Ihsan Mulyafi ya, silakan. Bu, selamat sore. Izin bertanya, kalau dari tim asesornya itu dari mana ya, Bu? Dari prodi masing-masing. Terima kasih, Bu. Oke. Risma Herwinda, Bu Risma. Maaf Bu, tadi saya masuknya terlambat. Saya mau tanya, saya kan dari S1 Ekonomi. Saya juga pernah mengajar, punya SK. Terus untuk konversinya gimana ya Bu? Karena kan saya masuknya tadi terlambat.
Oke, ya nanti sekali lagi ini Pak Fahmi nanti akan menjelaskan mulai dari masuk, karena tadi ada beberapa yang mungkin yang terlambat gitu ya masuknya. Nanti Ibu simak lagi atau nanti kalau belum jelas silakan Ibu nanti menyimak melalui record yang akan dibagikan di grup ya. Kalau konversinya ya nanti silahkan Bu Risma memasukkan SK mengajar untuk diakui di mata kuliah magang. Kemudian mungkin mata kuliah yang sudah ada di transkrip lama dan sesuai atau sama dengan mata kuliah yang ada di prodinya Bu Risma, silahkan itu disampaikan atau diusulkan untuk direkognisi. Termasuk sertifikat-sertifikat ya. Nanti masuknya di sistem, Bu. Langsung ke Ubgris atau gimana, Bu? Lewat online atau lewat offline? Simekar. Online lewat Simekar. Maka Bu Risma siapkan file-file yang berhubungan dengan dokumen pengajuan konversi di PDF ya, Bu ya. Misalnya transkrip, kemudian mungkin surat keterangan, surat tugas atau portofolio yang lain, sertifikat yang lain silahkan di PDF nanti diunggah di sistem rpl.ubris.ac.id gitu ya. Nanti akan dijelaskan kembali sekali lagi oleh Pak Fahmi untuk masuknya gitu. Ya, terima kasih, Bu. Baik ya. Fahmi sepertinya tidak ada lagi yang angkat tangan, mungkin bisa dimulai lagi masuk awalnya. Baik Ibu, saya bagi Bapak Ibu yang ketinggalan tadi, saya coba jelaskan secara singkat bagaimana teknis masuknya. Yang pertama, mohon pastikan Bapak Ibu sudah pernah mengakses simekar.ubris.ac.id. Saya share screen terlebih dahulu. Bapak Ibu sudah pernah akses simekar.ubris.ac.id. Jadi .ubris.ac.id. Kemudian Bapak Ibu masukkan NPM masing-masing. Nah, kemudian setelah masuk, Bapak Ibu pilih menu RPL. Nah, sistem ini nanti yang akan semua.